Siswa SMP asal Cilacap, Jawa Tengah, pelaku penganiayaan dan perundungan terhadap adik kelasnya, akhirnya ditangkap Polres Cilacap, Jawa Tengah. Siswa kelas 2 SMP yang belakangan diketahui berinisial R itu dengan keji menganiaya adik kelasnya. Namun ketika ditangkap ia tak berdaya, tertunduk lesu di antara teriakan warga yang kesal atas ulahnya. Menerima informasi bahwasanya telah beredar video terkait dengan perundungan yang di salah satu SMP di wilayah Cimanggis. Atas hal tersebut kemudian Kapolsek melakukan cross check dan kakak korban yang menenggarai adiknya ini dalam keadaan luka baik di bagian wajah kemudian di bagian memar di perut dan bahu sebelah kanan. Ini telah melaporkan ke Polsek dan dari Polsek mengamankan pelaku tersebut kemudian dibawa ke Mapolres. Kemarin kita mendapatkan berita mengenai kejadian perundungan anak-anak di SMP 2 Cimanggis. Kami bergerak untuk melakukan penyidikan, kemudian kami sudah melakukan pengamanan terhadap beberapa orang yang terlibat dalam video tersebut. Kemudian ada beberapa orang yang kami bawa ke Polresta untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. Jadi 5 orang, 3 orang sementara saksi dan 2 orang yang terduga pelaku sesuai dengan video yang beredar. Sebelum video ini beredar dari Polresta Cilacap, Satreskrim, kita sudah melakukan pengamanan terhadap yang diduga pelaku. Pihak kepolisian Cilacap pun angkat bicara. Sebelum viral di media sosial, pihak Polres Cilacap sudah menyelidiki kasus ini. Setelah tertangkap, R kemudian akan dijerat pasal penganiayaan berat dengan hukuman 3,5 tahun. Insya Allah kami bisa menangani dengan baik dan profesional karena ini masih melibatkan anak-anak kita di mana semua pihak perlu melakukan pembinaan sehingga anak-anak kita mempunyai akhlak dan ilmu yang baik untuk saling bertoleransi. Untuk luka itu di bagian pipi kiri sama pelipis itu benjol, sama sebelah kiri kuping ini nih, kuping ini juga kena tonjok sama bahu memar. Untuk perut sendiri Bu, lihat. Untuk perut itu sekarang sakit sama dada juga sesek katanya. Kegeraman warganet pada ulah R memang sudah memuncak. Apalagi belakangan diketahui jika R merupakan siswa yang nakal hingga kabarnya sudah 4 kali pindah sekolah. Jadi 5 orang, 3 orang sementara saksi dan 2 orang yang terduga pelaku sesuai dengan video yang beredar. Sementara terkait motif, belakangan diketahui jika R kesal karena gadis yang ditaksirnya rupanya lebih dekat dengan korban. Kalau untuk masalah dari korban sendiri tidak mengetahui. Mungkin untuk dari pihak pelaku itu kurang tahu juga, soalnya sampai detik ini belum ketemu. Aduh, yang menurut saya tidak cihui, sangat tidak cihui sekali. Apapun masalahnya, seberat apa, tidak harus seperti itu. Saya sangat prihatin ya melihat generasi bangsa yang lagi menuntut ilmu, pelajar SMP melakukan perundungan, membuli, menghajar temannya tidak dengan rasa kemanusiaan. Itu sangat prihatin sekali. Saya sampai nangis melihatnya. Aksi sadis dengan gaya selebrasi itu sulit diterima akal sehat. Maka tak heran jika selebriti juga ikut mengutuk aksi keji pelajar yang baru duduk di bangku SMP ini. Lantas bagaimana komentar selebriti? Layakkah R dihukum berat meski masih berusia di bawah umur? Sekolahlah yang benar. Orang tua kita menyekolahkan kita itu biar kita menjadi orang yang baik, menjadi orang yang punya pendidikan.
bukan seperti itu gitu. Dan namanya kekerasan, apapun bentuknya, mau asmara atau kecemburuan lah gimana, itu sangat disayangkan. Menurut saya sangat tidak manusiawi. Kekerasan dalam bentuk apapun itu dilarang dan tidak boleh. Karena itu menjadi tontonan ya, harusnya ya semuanya mendapatkan hukuman menurut saya. Bukan diderai, bukan dipisah gitu, tapi malah menjadi tontonan yang asik gitu kan. Semuanya harus keciduk gitu kan yang ada di situ. Saya mintanya keadilan aja ya Pak, keadilan yang seadil-adilnya. Terus minta juga itu anak udah melakukan kejadian yang sangat brutal. Untuk sekelas anak SMP, anak sekolah itu kan udah sangat brutal ya Pak. Jadi saya minta keadilannya aja. Minta kalau misalkan ada undang-undangnya, saya minta untuk dipenjarain aja kalau bisa. Tapi itu harapan saya sih cuma itu aja, biar ada efek jerahnya aja sih. Untuk tindak pelaku hal-hal kekerasan seperti ini tuh harus segera ditindak, baik mereka di bawah umur ataupun memang sudah cukup usia. Untuk apa? Untuk mencegah supaya kedepannya tidak terjadi lagi, dan budaya seperti ini tuh memang harus dihapuskan di negara kita. Ini menjadi pelajaran buat sebagai orang tua, harus menjaga anaknya lagi, memberi pelajaran lagi anaknya, lebih waspada lagi gitu, lebih ketat lagi kita menjaga anak-anak kita, dan mudah-mudahan si pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal ya. Mudah menjadi efek jerah. Sementara kasus penganiayaan itu viral di jagat dunia vlogger atau tiktoker makanan. Konflik antara Nyak Kopsah dengan tiktoker review makanan Code Blue makin memanas. Nyak Kopsah tak terima jika review makanan oseng-osengnya dinilai buruk hingga usaha yang dibangunnya rontok. Terkuaknya Code Blue sebagai pereview makanan milik warung Nyak Kopsah rupanya dibocorkan selebgram Farida Nurhan. Farida tak setuju atas aksi Code Blue yang membuat review dengan cara menilai makanan warung Nyak Kopsah. Tak terima dengan cara Farida yang membocorkan identitas Code Blue, pihak Code Blue pun akhirnya melaporkan Farida Nurhan ke polisi 25 September 2023 lalu. Dan ini lu laporin polisi? Yes, tadi pagi. Tadi pagi? Ya. Gimana? Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya? Yes. Apa laporannya? Laporannya itu yang bisa kena ternyata cuma satu. Apa? Adalah pencemaran nama baik. Jadi dengan sengaja itu merusak nama baik orang di publik. Oke. Dengan memposting rekaman suara dari orang lain yang disebarluaskan melalui sosial media secara publik dan terang-terangan yang nonton banyak. I have to be honest ya. Iya. Untuk yang postingan pertama, sedikit. Ada perasaan nggak enak di hati? Sedikit bersalah. Sedikit bersalah. Dari saya bersalah itu, makanya videonya saya take down. Begitu saya tahu komen netizen yang kayak mengira saya membela Bang Madun, saya tonton lagi videonya. Apalagi saya membuat videonya itu emang jam 1 malam. Terus kayak mereka kayak kurang bahagia dengan statement saya take down videonya. Dan bukti bahwa saya mengakui kesalahan saya adalah saya tidak respon anything almost 7 hari. Gua di sini gara-gara gua semuanya. Nggak ada yang satupun orang yang gua salahin, semuanya salah gua. Gua udah nerima kritikan, gua udah nerima hujatan. Jangan dibawa-bawa lagi ke sono ke sini keranda hukum, malu kita. Kalau bisa nih Indonesia kita bersihin. Buktikan bahwa vlogger Indonesia itu luar biasa. Pada sesi podcast dengan Denny Sumargo, Nyak Kopsah berusaha dihadirkan berdampingan langsung dengan Code Blue. Ketegangan yang semula terjadi awalnya mencair. Di momen itu, Nyak Kopsah mencurahkan isi hatinya. Berkat review tersebut, warung miliknya nyaris ambruk. Yang ini bukan 5 star, tapi udah 25 tahun jualan. Gokil. Kita cobain ya. Ini mix oseng nih. Mix osengnya 75.000, Jo. Warung ini 75.000 nih mix oseng. Kacau, gokil. Kecil banget lagi. Gak enak, serius deh. Duduk bareng ya. Depan kamera ya, bro. Jadi kompor. Tapi kita belum pernah ketemu. Belum pernah ini ya. Deman ya. Jadi pertama kali. Pertama kali ya. Deman juga itu waktu itu bukan aku. Dia bukan. Bukan. Dia Rosa. Iya. Iya, usaha keluarga, tapi awalnya gue dari gerobak dorong.
tahun 98. Cuman pas gue lagi naik, gue lagi susah dulu kan gue sering minta bantuan sama saudara gue. Sekarang gue lagi naik, gue ajak saudara gue semua. Kepada tim Gospot, Nyak Kopsah juga sempat mengeluhkan cara review makanan di warung miliknya. Ia tak menyangka karena review tersebut, usahanya terancam bubar. Dari semuanya, istilah kata, gue di situ gue terpukul. Karena gue tuh begini, gue nggak mau gue hancur. Gue nggak mau anak adik-adik gue tuh jadi miskin. Gue nggak mau cing-cing gue yang kerja di situ nih janda-janda nggak mau susah. Paham. Gue tahu susahnya orang tuh bagaimana. Dan begitu, lo ngerti kan? Paham. Gue manusiawi. Paham. Gue marah, gue banting itu, gue mau bilang ke semua orang, nih bukan plastik yang lo maksud plastik itu. Masa iya 25 tahun gue usaha, masa gue plastik, gue keruk ke situ makanan, gak mungkin. Itu pun juga yang bikin contoh kan bukannya dari pelayanan gue, mereka sendiri yang nuangin. Masuk akal lo. Iya. Kecuali dari kita, ambil plastik, dituangin, divideoin. Berarti dari kita yang salah. Saudara semua kan udah enak kan, seru dong. Yuk rangkul saudara-saudara kita di saat kita maju. Ya jangan berkeluh kesah di saat kita susah kepada saudara. Kalau bisa kalau lagi senang aja sama saudara kita ngomong gitu. Di tengah sengit kasus review makanan Nyak Kopsah, rupanya chef kenamaan yakni Chef Juna ikut jengah dengan maraknya vlogger makanan atau food vlogger yang gemar mereview makanan. Juna mengaku hadirnya food vlogger telah banyak merusak profesi chef. Apalagi Chef Juna menilai tidak semua food vlogger punya latar belakang sebagai chef atau keilmuan di bidangnya. Gue nggak mau ngomongin mengenai seberapa jago gue nge-review, enggak, karena sangat sekali tidak jago dan tidak ada standar lah intinya. Tapi lu suka makan. Gue suka makan, jadi gue tahu. Karena suka makan, ngebandingin satu sama lain. Iya, dan kita punya tim. Iya. Yang makan, bukan cuma gue. Dan juga bertukar pendapat satu sama lain. Yes. Ya, oke. Jadi ya menurut gue nggak fair. Gitu. Kena mental ya dari 1 sampai 10, 1. Satu yang paling ringan? Iya, loh enggak. Ya gimana, saya ini kayak gini udah. Cuman kasihannya ke anakku sama cucuku. Kenapa? Ya dibully juga kan, diserang sama netizen. Itu doang yang saya lakukan, bangun tidur, ntar mungkin nge-text, minta maaf. Selalu saya minta maaf. Ke anak cucumu? Selalu. Memang mereview itu harus ada standarnya. Contohnya, kalau kita nge-review di restoran ya, harganya mahal. Ya. Misalnya udah harga mahal, makanannya apa ya? Terlihat kurang bagus, tempat duduknya aja nggak bagus. Lah itu boleh monggo kita iya dong, monggo dong ya silakan. Yes. Apalagi kalau kita beli steak, itu banyak kan di TikTok beli harga steak IH 1 juta apa-apa. Itu akhirnya ada kesalahan terus nge-reviewnya detail, ya nggak apa-apa. Tapi kalau sekarang maaf, saya mereview nasi goreng di pinggir jalan harganya 10.000, 15.000. Ya masa sih saya harus nge-review detail sampai ininya, sampai itunya. Saya lebih menyuguhkan cara makan saya yang super sangat lahap, menyenangkan penonton dengan lelucon saya, guyonan saya gitu. Itu maksud saya itu. Enak banget. Aku disuruh jujur kalau nggak enak. Aku bakal jujur. Enak. Ini dia jagoannya. Waduh, ini masih panas bener ini, Gret. Silakan. Pakai apa? Ntar tangan aku pedes. Bareng ya. Makan bareng, guys. Oh, gila. Ini rumusnya kayak gini nih, jengkol, nasi. Gila, enak banget. Ya, Nyak Kopsah sendiri memang sudah berdamai dengan Code Blue. Namun ia harus memulihkan reputasi nama warung yang sudah dirintisnya selama 25 tahun. Lantas bagaimana Nyak Kopsah memulihkan nama baik warung Bang Madun yang dirintisnya? Bagaimana pula laporan Code Blue terhadap Farida Nurhan? Gua pengen semuanya baik-baik saja. Tolong orang hukum, jangan digede-gedein lagi. Tapi kita tujuannya untuk baik-baik saja di sini dan kita merangkul semuanya para vlogger-vlogger Indonesia, apalagi nih lagi banyak kena kasus gara-gara warung kita semua jadi merembet panjang. Sebenarnya mah titik terangnya ada di sini ya, di warung kita. Awalnya di warung kita. Karena kita udah nerimain apa yang udah dikasih semuanya sama Allah, cobaan-cobaan. Alhamdulillah semenjak ada review jujur dari Ajuju juga kita udah berterima kasih loh dari dulu juga. Nah, kita udah rangkul semuanya, terus ditambah lagi dari Kadal Blue, kita udah rangkul, kita udah minta maaf-maafan, udah nggak ada kegaduhan lagi. Biar mereka tahu nih para netizen bahwa Nyak Kopsah, AA Blue,
terus Kadel Blue, Juju, sama Pak Dida Nurhan yang luar biasa, omah kita, orang yang udah lama istilah kata berkecimpung di usaha kulineran, di vlogger. Kita gabung kita kalau bisa, bikin acara kita berempat. Buktian bahwa dunia vlogger lagi baik-baik saja.